هم لها خاضعين. Bismillahirrahmanirrahim. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. Mas Widi. Faqad kadzabu fasayatihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Tangisan. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawji karim. Mas Rojak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Pak Rubianto. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iznada rabbuka Musa anistil qaumal mazalimin. Ya, Pak Sugeng. Wa isnada rabbuka Musa anitil qaumal zalimin. Ya, Pak Wargani. Baru buka nih Pak. Oh, baru buka. Pak Wargani. Surat 26 ayat 11. Halaman 37. 68. 37. Halaman berapa? Halaman 376. 367. 367. Surat 26 ayat 11, Pak. Furqan ya, ayat berapa? Surat 26, Pak. Surat 26. Syuara. Suara ayat berapa sekarang? 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaum fir'auna la yattaqun. Ya. Catur. Apa Catur? Pak Catur ada? Bagus Lestari, monggo. Ayat berapa, Ustaz? Ayat 12. 12. Surat 26 ayat 12. Ini ya, qala Robi itu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun. Alhamdulillah. Pak Israhdi, monggo Pak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yadiku sadri wa la yanqaliku lisani fa arsil ila Harun. Alhamdulillah. Pak Catur. Halo Pak Catur. Nggak kedengeran. Pak Catur ada? Pak Catur. Mungkin lagi nggak ada. Lanjut ya. Walahum alayya dzambun fa akhafu ay yaqtulun. Lanjut. Ustaz Sofwan. Apa bisa nggak dengar? Fazhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Ya, pelan sekali suaranya. Kang Deden. Bismillahirrahmanirrahim.
فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. Alhamdulillah. Pak Indra. أن أرسل معنا بني إسرائيل. Assalamualaikum Ustaz. Suara saya kedengaran Ustaz? Nah, baru kedengeran. Iya. Ya, nanti tunggu giliran. Kenapa ya Ustaz? Hilang masuk ya Ustaz? Nggak diapa-apain badan Ustaz. Sinyal kayaknya sinyal. Siapa nih Pak? Mangga Pak Rubi. Saya Pak ya? Ya. Qala alam nurabbika fina walidau walabista fina min umurika sinin. Ya, alhamdulillah. Kang Isan. Fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Alhamdulillah. Mas Widi. Qala fa'altuha idza wa ana minadh dhallin. Alhamdulillah. Pak Israhadi. Fafarortu minkum lamma khiftukum wa wahabali hukmau wa ja'alani minal mursalin. Alhamdulillah. Pak Catur. Wa tilka nikmatun tamanuha alaya an abbata bani Israil. Alhamdulillah. Mas Rojak. Qala fir'aunu wa ma rabbul alamin. Alhamdulillah. Pak Wargani. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum mukinin. Alhamdulillah. Pak Agus. Qala liman hawlahu ala tastami'un. Alhamdulillah. Pak Sugeng. Qala rabbukum wa rabbu abaikumu awwalin. Alhamdulillah. Pak Bambang Haryanto. Baru masuk Ustaz. Oh, iya. Lagi cari dulu. Lanjut aja Ustaz dulu. 8 Pak Bambang. Masih gelap. Masih gelap tuh. 8 namanya. Mukanya belum. Ya. Lanjut aja dulu, lanjut. Ya. Pak Sofwan, Habis. lanjut lagi, kita satu putaran lagi. Oke, siap. Izin ambil baterai laptop dulu. 27 tadi. 27. Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Kang Deden. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bainakuma in kuntum ta'qilun. Ya. Pak Israhadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala la ini takhatta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Ya. Mas Widi. Qala awalau ji'tuka bisyai'im mubin. Alhamdulillah. Kang Isan. Qala fa'ti bihi in kunta minas shadiqin. Ya. Pak Rubi. Alau ko asohu fa ijahiyya su'banum mubin. Pak Catur.
ونجا يده فإجا إيا بقضاء لنقدرين. Mas Rajak. Qala lil mala'i ahullahu inna hadzal lasahirun 'alim. Alhamdulillah. Pak Organi. Yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi famaza ta'murun. Ya. Pak Agus. قالوا أرجه وأقاه وابعث في المدائن حاشرين. Pak Sugeng. Ya'tuka bikulli saharin alim. Pak Bambang. Udah ada Pak Bambang? Belum ada. Pak Indra udah siap? Siap. Ayat berapa, Pak? 28. Ya, 8. 38. 38. Pak Jumi'as. Fajumi as-sakharatu limiqati yaumin ma'lum. Pak Bambang udah siap? Belum? Oke. Waqila linnasi hal antum mujtami'un. Shadaqallahul azim. Pas akhir halaman, jadi besok lagi halaman 369. 369. 40. 40. Dulu saya ambil minum dulu. Potlotnya patah ujungnya nih. Minta tolong potlotnya nih saya ambil sini tapi patah, potlotnya patah. Pada minum. Surat berapa, Pak? Surat 2. Pak Indra, jangan makan Pak Indra. Maaf ya, yang lain puasa ya. Aduh, malu saya. Surat berapa ya? Baru Surat 26 sosok. 26. Oh ya nggak apa-apa, asal ketemu dulu. Bang Adrianto. Oh, Pak Bambang udah keluar, ya. Mau baca Pak Bambang? Belum ketemu suratnya Ustaz. 26 ya Ustaz. Pak Bambang baca satu halaman. Ya udah, nanti baca sendiri di rumah. 26. Nggak apa-apa, udah Baca selesai satu baca halaman Qurannya, ya. Pak Bambang. Ya, makasih. Nih. Ya lanjut Ustaz, lanjut. Lanjut ya, oke, baik. Baik, Bapak sekalian, saya... Oh, Kang Deden keluar ya. Hari ini saya akan sharing materi tentang istiqomah. Kelihatan ya? Kurang besar? Kurang besar. Ya. Ya Ustaz sudah. Udah? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi Alhamdulillah, Bapak sekalian, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini Allah masih izinkan kita untuk kembali bersilaturahim dan Allah akan sama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Suara saya kenapa echo ya? Yang lain di-mute aja kali. Di-mute aja ya dulu ya. Ntar dulu pilihannya mana ya? Boleh mute. Saya mute ya. Oke. Teman-teman sekalian, taqabbalallahu minna minkum, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan kemarin diterima Allah Subhanahu wa taala semuanya.
puasa kita, sholat kita, bacaan Quran kita, zakat kita, sedekah kita, dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan yang lalu, mudah-mudahan semuanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilipat gandakan kebaikannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena itu esensi dari bulan Ramadan yang kita muliakan ya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman dan dengan perhitungan, dengan cermat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berdiri, maksudnya para ulama menafsirkan salat tarawih begitu ya, di bulan suci Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Nah, kita sudah melakukan semua itu, Bapak sekalian ya. Puasanya, kemudian berdirinya, mudah-mudahan nggak ada yang bolong nih. Kalau puasa insya Allah nggak bolong ya, tapi tarawih mudah-mudahan nggak bolong ya, karena kita di rumah dan nggak ada kegiatan kantor yang harus kita keluar-keluar segala macam. Mudah-mudahan tidak ada yang bolong tarawihnya, dan mudah-mudahan juga bisa memotivasi keluarga masing-masing ya. Kalau kayak saya misalnya, saya gilir itu yang jadi imam tarawih, saya sama anak-anak gantian jadi imam tarawihnya ya. Alhamdulillah, itu salah satu hikmah yang Allah berikan kepada kita dengan adanya corona ini. Jadi hubungan kita dan keluarga makin dekat, dan kita bisa bersama-sama menjalankan ibadah kita di rumah. Nah, Bapak sekalian, hari ini saya akan sharing tentang masalah istiqomah. Kita ingin apa yang kita sudah lakukan di bulan Ramadan, istiqomah di Ramadan, kita pengen juga istiqomah pasca Ramadan, kan gitu. Kalau istiqomah di Ramadan, tapi setelah Ramadan rontok semuanya, ya berarti Ramadannya nggak berhasil gitu. Rajin di bulan Ramadan, tapi di bulan lainnya lesu, nah berarti gagal Ramadannya. Tilawah di bulan Ramadan, tapi bulan lain nggak tilawah, nah berarti Ramadannya nggak berhasil. Ya, nah kita ingin agar hari-hari yang lain setelah Ramadan bisa kita jalankan ibadah seperti kita menjalankan di bulan Ramadan. Ya, agar supaya kebaikan yang Allah berikan kepada kita bisa terus kita rasakan. Salah satu yang perlu kita jaga, dan saya juga memotivasi diri saya sendiri, puasa Syawal ya, Bapak sekalian. Jangan sampai dilupakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, karena kata Rasulullah, yang berpuasa Ramadan dan kemudian dilanjutkan dengan puasa Syawal 6 hari, maka itu kebaikannya, pahalanya sama dengan puasa selama 1 tahun ya. Jadi dengan tambah 6 hari kita bisa dapat bonus 300 hari yang lain gitu. Nah ini mari kita sama-sama lakukan ya. Bagi yang belum silakan mulai, bagi yang sudah alhamdulillah. Tidak harus berturut-turut ya. Pokoknya ada di dalam bulan Syawal, tidak harus berturut-turut 6 hari. Ya, boleh selang-seling, boleh bagaimanapun terserah, tapi yang penting masih di bulan Syawal. Ya. Baik. Ini ada poin-poinnya. Pertama, mengapa perlu istiqomah? Ini kebetulan materi ini kemarin saya sampaikan di alumni UPM. Saya punya komunitas alumni University Putra Malaysia yang ada di Indonesia, dan sebagian masih ada di Malaysia, beberapa. Saya sampaikan materi ini. Cukup kompak teman-teman ex-Malaysia, ada banyak profesor-profesor di sana.
Mengapa kita perlu istiqomah? Nanti kita buka Qur'annya ya. Oke, ntar dulu sebelum ke sana. Kemudian nanti kita akan bahas apa makna istiqomah, kemudian hakikat istiqomah itu apa, bagaimana menyempurnakan istiqomah, apa keutamaan istiqomah, bagaimana meraih istiqomah, dan ayo kita tentukan amalan istiqomah kita ke depan. Ya. Karena bagaimanapun, semua materi-materi kita ini harus ada amalannya, Bapak sekalian ya. Kalau amalan hanya sebagai pengetahuan, itu nggak menambah kebaikan. Dia akan jadi kebaikan kalau diamalkan. Karena yang akan dihitung oleh Allah adalah amalnya. Kita belajar tentang sholat, sampai ngelotok cara-cara sholat, wah gitu ya. Tapi nggak pernah sholat, nggak ada pahalanya. Ya, kita belajar cara zakat, begini-begini hukumnya segala macam, tapi nggak bayar zakat, nggak ada pahalanya juga. Ya. Nah, pelajaran kita udah banyak nih. Tadi Pak Indra bilang udah berapa? 150 halaman, Pak Indra. Nah, mana yang diamalkan ya? Mari kita sama-sama mencoba untuk mengamalkan sedikit demi sedikit. Baik. Mengapa kita perlu istiqomah? Ya, ada beberapa dalil yang memerintahkan kita untuk istiqomah. Mari kita lihat surat 13 ayat 112, Bapak sekalian. Surat 13 ayat 112. Kita nggak bisa baca bareng-bareng, nanti salah satu aja saya minta ya. Surat 3, surat Hud surat 11, maaf. Surat Hud itu surat 11. Bentar, ayat 112. Maaf, surat 11. Surat 11 ayat 112. Oke. Mohon kesediaan Pak Wargani untuk baca. Boleh, nih screen saya jadi terbatas nih. Oke. Surat 11 ayat 112. Surat 11, surat apa Pak Ustaz? Hud, surat Hud. Oh, 12 Pak, itu surat 12 Ustaz. Surat 11. Surat 12 itu Hud. Surat 11 ayat 112. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatagaw. Innahu bima ta'maluna basyir. Terjemahannya. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya. Mari kita perhatikan sama-sama, Bapak sekalian. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadgaw innahu bima ta'maluna basir. Ini perintah, fastaqim, maka istiqomahlah. Nah, gitu. Maka tetaplah pada jalan yang lurus. Istiqomahlah, tetaplah pada jalan yang lurus. Kalau perintah, berarti hukumnya wajib. Ya, sama kayak perintah puasa kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wajibkan atasmu berpuasa. Maka wajib. Wa iqamas shalah wa atuz zakah, tegakkan salat, bayar zakat. Itu perintah, maka wajib. Jadi, ini fastaqim, maka istiqomahlah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul yang berarti juga kepada kita, maka hukumnya wajib. Ya. Jadi hukum untuk melaksanakan istiqomah, berada pada jalan yang benar, pada jalan yang lurus, itu wajib. Ini dulu nih. Jadi kita jangan pernah menganggap istiqomah itu sesuatu yang boleh kita lakukan dan boleh enggak. Gitu ya. Nah, nanti kita lihat istiqomah itu seperti apa. Nah,
sebagaimana kama umirta wa man taba, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat beserta kamu. Apa maksudnya, Bapak sekalian? Pada zaman Rasulullah SAW, kan para sahabat belum Muslim, ya kan? Kemudian mereka berangsur-angsur masuk Islam, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan segala macam. Begitu mereka masuk Islam, artinya mereka telah bertobat. Jadi maksud Allah di sini, istiqomahlah bersama orang-orang yang telah bertobat itu. Ya, jadi kalau istilah kita sekarang hijrah, banyak artis yang hijrah gitu ya, banyak anak-anak muda yang hijrah, kelompok hijrah, komunitas hijrah, mereka hijrah dari kebiasaan-kebiasaan buruk sebelumnya menjadi baik, semangat untuk berdakwah dan seterusnya. Alhamdulillah. Yang penting setelah itu istiqomah. Ya, alhamdulillah kita juga udah istiqomah ini. Pengajian kita berjalan selama sekian tahun ya. Gimana kita jaga agar supaya sampai hari kiamat pengajian ini tetap ada terus ya. Nggak tahu kapan kita dicabut Allah Subhanahu wa taala ajal kita, tapi nanti kalau bisa terus ada generasi regenerasi terus kan bisa berjalan terus. Nah, oke. Jadi poinnya adalah istiqomah itu wajib. Ya, Bapak sekalian, istiqomah itu sebuah kewajiban. Bentar, ada yang masuk lagi. Oh, Pak Aris. Oke. Yang kedua, lihat surat 42 ayat 15. Di layar saya yang salah Pak Wargani ini Pak Rubi. Enggak Pak Rubi. Surat 42 ayat 15. Kita semua lihat ya. Di unmute dulu Pak Rubi ininya. Mikrofonnya belum dihidupkan. Ya, udah, Pak. Ya. Falijalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi ahwa'ahum wa qul amantu bima anjalallahu min kitabi wa umirtu li'adila bainakum Allahu Rabbuna wa Rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Karena itu suruhlah mereka beriman dan tetaplah beriman dan berdakwah sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad, dan janganlah mengikuti keinginan mereka dan katakanlah aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanya lah kita kembali. Ya, ini subhanallah ya, ayat ini Bapak sekalian. Ini luar biasa ini ayat ini ya. Menunjukkan seorang beriman itu dia menyuruh kepada kebaikan. Kan di sini bahasanya Pak wastaqim falidzalika fad'u coba sebentar nih. Oh, ini tutup. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta, ya. Karena itu serulah mereka kepada agama ini dan istiqomahlah, tetaplah dalam agama dan lanjutkan tetap dalam dakwah ini. Sebagaimana diperintahkan kepadamu kama umirta, dan jangan
Wala tatabi ahwa'ahum, jangan mengikuti hawa nafsu. Bapak sekalian, betapa beratnya kehidupan sekarang ini untuk istiqomah, ya. Untuk konsisten. Konsisten dalam jujur. Kalau kata orang-orang di dalam pekerjaan kita, kalau urusannya kita harus melakukan sesuatu, kemudian disumpelin 5 juta, 10 juta, kita bisa tahan lah. Tapi kalau yang mau ngasih 1 miliar, tahan apa nggak tahu nih. Apalagi lagi keluarga lagi sakit, ada utang, waduh, ya. Sekali-sekali nggak istiqomah dulu, nggak apa-apa lah. Habis itu nanti setelah itu istiqomah. Itu namanya nggak istiqomah. Ya, berat nih. Makanya ayat ini luar biasa ya. Jadi, maka itu serulah kepada agama ini, dan istiqomahlah dalam seruan itu. Istiqomahlah menjadi orang beriman. Istiqomahlah di dalam menjaga kebaikan. Istiqomahlah di dalam prinsip-prinsip yang sudah kita pegang teguh. Tapi mohon difahami, istiqomah tidak identik dengan kaku ya. Kaku, nggak mau nerima pendapat orang, kaku, nggak mau bergaul dengan orang, bukan ya. Istiqomah adalah hal-hal yang prinsip itu harus kita pertahankan, tapi hal-hal yang sifatnya furu'iyah, yang sifatnya cabang-cabang, yang sifatnya masih perselisihan antar ulama, kita harus fleksibel. Ya, kita harus moderat pada posisi ini. Ya. Istiqomah di dalam kemoderatan itu juga bagian dari tuntutan istiqomah. Ya. Sebelum lanjut. Jadi, Bapak sekalian, perhatikan, istiqomah ini terdiri dari 2 kata. Ista dan koma. Ya, ista dan koma. Sama dengan taruh dulu. Pak Daris Budi minta di approve, udah di approve. Oke. Sama dengan istighfar. Ya, ista itu atau istiqomah, istighfar, ista itu maknanya upaya yang sungguh-sungguh. Jadi jangan kita menganggap saya nggak bisa istiqomah. Istiqomah itu bukan status yang tetap dan statis, bukan. Istiqomah adalah sebuah proses untuk menjadi koma, menjadi komah, menjadi lurus. Ya. Jadi subhanallah nih, Allah mengukur pada upayanya, kerjanya, usahanya, kesungguhannya, keseriusannya. Ya. Label bahwa dia sudah lurus atau belum lurus, itu Allah nanti yang memberikan label itu. Tapi upaya menjaga kekomahan, itu namanya istiqomah. Makanya di dalam sholat kan kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukilah aku kepada jalan yang lurus. Mustaqim, koma, sama ini akar katanya, istiqomah, mustaqim. Ya. Jadi selalu dalam sholat aja 17 kali minimal kita minta kepada Allah agar istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 17 kali minimal kita baca. Kalau tambah sholat sunatnya bisa 20 kali lebih. Karena ini sesuatu yang berat memang menjaga istiqomah ini. Tapi Allah tidak mengukur statusnya, tapi Allah mengukur upayanya. Ya. Ini ada harapan di situ bagi kita, Bapak sekalian. Jadi jangan menjadi putus asa, nggak mungkin saya melakukan istiqomah, udahlah santai aja deh. Enggak juga ya. Tapi juga jangan terus terlalu berlebihan juga ya. Oke. Jadi dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan. Ini dialog Rasul dengan ahli kitab, ya. Jadi sikap kita pada ahli kitab adalah kita tetap berlaku adil, ya. Tapi Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami amal kami, bagi kamu amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, ya. Jadi kita tetap istiqomah, tapi tetap menjaga sikap adil. Nah ini memang yang susah ya. Kadang-kadang kita suka dipanas-panasin, dikomporin sama beberapa saudara kita yang sangat bersemangat untuk melakukan hal-hal yang
terlalu berlebihan barangkali bagi orang lain, ya. Tapi kadang-kadang juga terlalu lunak gitu. Ya, ini kita menjaga pertengahan antara sikap-sikap itu. Ya, Rasulullah SAW juga pernah berkata masalah istiqomah ini, inilah kata yang membuat rambut saya beruban lebih cepat, kata Rasul. Istiqomah ini membuat rambut saya beruban lebih cepat. Karena ini memang masalah yang berat. Yang ketiga, Bapak sekalian, kenapa kita perlu istiqomah? Ini ada hadis dari Sufyan bin Abdullah As-Saqafi di dalam hadis riwayat Muslim nomor 38, Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Dia berkata, aku berkata, ya Rasulullah, katakan kepadaku di dalam Islam satu perkataan yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun setelah Anda. Jadi cara nanyanya ini hebatnya, sahabat ya. Mau yang praktis-praktis aja, singkat tapi padat, dan nggak nanya-nanya lagi gitu. Apa kata Rasul? Katakanlah, amantu billah tsumastaqim. Aku beriman dan istiqomahlah. Begitu. Ya. Sahabat ini udah nggak nanya-nanya lagi. Jadi pertanyaannya, ya Rasulullah kasih tahu kepadaku tentang Islam, yang aku nggak nanya lagi deh habis ini. Sebenarnya apa sih esensi Islam itu? Kata Rasul, beriman dan istiqomah. Ya, Bapak sekalian, jadi memang istiqomah ini sesuatu yang diperintahkan, bernilai besar, harus dijaga, dan ini menjadi bagian dari kehidupan kita, di semua aspek kehidupan. Ya. Gitu ya, bisa dipahami ya, mudah-mudahan ya. Jadi mengapa perlu istiqomah? Pertama, karena dia perintah Allah, ya, bagi orang yang telah bertobat, yang telah hijrah. Yang kedua, dia perintah Allah bersamaan dengan upaya dakwah kita, istiqomah dalam dakwah kita. Yang ketiga, karena istiqomah adalah inti dari Islam. Ya, inti ajaran Islam itu beriman dan istiqomah. Inti dalam makna prinsip ya, sikap ya. Baik. Yang kedua, sekarang kita lihat apa makna istiqomah. Saya mengambil dari perkataan para sahabat radhiyallahu anhum, para sahabat Rasul yang mulia. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata ketika bicara tsumastaqamu, ini ayat dalam Al-Qur'an nanti kita bahas. Istiqomah adalah tidak berbuat syirik dengan segala apapun, tidak berbuat syirik terhadap Allah Azza wa Jalla dengan segala apapun. Itu istiqomah. Ya. Jadi lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Benar-benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidupnya hanya kepada Allah, tujuan dia berkeluarga untuk Allah, tujuan dia bekerja untuk Allah, tujuan dia mencari rezeki untuk Allah, tujuan dia mendidik anak untuk Allah, tujuan dia segala macam hanya untuk Allah. Tidak ada tujuan yang lain. Ya. Makanya harus terus ihdinas siratal mustaqim. Nanti lagi ihdinas siratal mustaqim. Nanti lagi ihdinas siratal mustaqim. Ya, alhamdulillah kita diberi kesempatan sholat 5 kali sehari ya. Jadi selalu minta petunjuk agar tetap berada di jalan yang lurus. Itu pun masih suka belok-belok. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, istiqomah adalah lurus pada ketaatan, melaksanakan perintah, dan menjauhi larangan, serta tidak belok ke kiri dan ke kanan seperti beloknya serigala. Mas serigala suka belok kanan kiri ya, berarti ya. Ini poinnya, lurus pada ketaatan dan menjauhi larangan. Tetap teguh pada urusan itu. Nggak belok kiri, nggak belok kanan. Nggak nengok kiri, nggak nengok kanan. Nggak tergoda kalau ada warung di sebelah, mau nengok dulu, terus lupa perjalanan. Ya, saking enaknya di warung itu. Ya. Tapi istiqomah adalah tetap lurus pada ketaatan. An-Nawawi, ulama salah satu ulama besar waktu itu, istiqomah adalah lurus di atas ketaatan sampai diwafatkan dengan keadaan seperti itu. Masya Allah ya. Dan Bapak Ibu sekalian, Bapak sekalian, kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah
tetapkan hati kita untuk tetap istiqomah sampai Allah mencabut nyawa kita nanti. Amin ya rabbal alamin ya. Jangan sampai istiqomah tapi terus hilang istiqomahnya dan kemudian Allah cabut nyawanya. Nauzubillah min dzalik. Ya, kita pengen istiqomah terus. Istiqomah dalam apa nanti kita lihat di bawah. Kemudian kita mati dalam istiqomah. Yang penting itu, Pak. Ya. Yang penting istiqomah ketika Allah mencabut nyawa kita. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, istiqomah adalah menapaki jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus, tanpa berbelok-belok ke kanan dan ke kiri. Termasuk di dalamnya mengerjakan seluruh perbuatan taat secara lahir dan batin dan meninggalkan seluruh larangan seperti itu pula. Ya, jadi sama ya. Keempat definisi ini intinya sama, lurus pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lurusnya pada apa? Pada taat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan lurus pada bos, pada atasan kalau mereka menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Lurusnya hanya kepada Allah. Karena Allah yang memiliki kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan kita keluarga, Allah memberikan kita anak, Allah memberikan kita pekerjaan dan seterusnya. Jadi kalau kita lurus kepada Allah, taat kepada Allah, ya memang sudah seharusnya begitu, ya. Baik, itu makna istiqomah. Yang ketiga, hakikat istiqomah. Nah ini, Bapak sekalian, istiqomah itu ada 3. Pertama, istiqomah di hati. Kedua, istiqomah di lisan. Ketiga, istiqomah di badan atau perbuatan. Oh iya, ini saya bikin warna-warni supaya kelihatannya indah ya, Bapak Ibu, jadi nggak bosan melihatnya. Kalau warnanya sama, nanti Mas Rojak bosan melihatnya. Jadi, Mas Ustadz kok warnanya sama semua gitu. Jadi saya bikin warna-warni ya. Pertama, istiqomah di hati. Mari kita lihat surat 30 ayat 30. Surat 30 ayat 30. Ayat 30. Silakan Pak Catur, mohon baca. Mic-nya dihidupkan dulu Pak Catur. Gambar mic yang merah. Gambar mic yang dicoret. Ini saya nggak bisa. Saya nggak bisa unmute langsung nih. Nggak bisa Pak Catur. Oh, saya nggak bisa ini ya. Ada, ya. Sudah Saat? Ya. Sudah kedengar Saat? Dengar. Silakan. Surat 30 ya Saat? Surat 30 ayat 30. Hakim wajah miskin. Ya. Bentar, Balai Faki ya Saat? Fa'akim waj'aka lil jinni anifa fitratallahi lati fataran nasa 'alaiha la tabdila liqalqillahu jalika dinu qaum qalim walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Maka
hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Sesuai fitrah Allah disebabkan. Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, terima kasih Pak Jatuh. Fakim wajhaka lidini hanifah. Fakim. Lihat kata-katanya ya. Fakim itu luruslah, luruskanlah, hadapkanlah wajhaka lidini hanifah, kepada din yang hanif. Din yang lurus. Hanif itu lurus. Kan ada orang namanya Hanif ya. Dia orang yang lurus. Jadi ini perintah Allah. Kenapa? Fitratallahi allati fatarana 'alaiha. Karena fitrah Allah itu Allah telah tanamkan ke dalam diri manusia. Jadi kalau manusia hidup itu harusnya ketika dia mengikuti fitrahnya, dia akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada fitrah itu. Zalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Jadi Bapak sekalian, hati kita, ini wajah di sini maksudnya hati ya, bukan muka kita ya. Hati kita harus tetap luruskan di dalam agama Allah. Ya. Jadi ditafsirkan ayat ini oleh para ulama, artinya memurnikan niat dan kehendak bagi Allah. Ya, jadi aspek pertama, dimensi pertama dari istiqomah adalah hati. Ini yang perlu kita bereskan dulu hati kita, agar hati kita lurus. Ya, agar hati kita tetap menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dilihat di hadis yang saya tunjukkan ini, kata Rasulullah SAW, ketahuilah sungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah semua tubuhnya. Jika rusak, maka rusaklah semuanya. Ketahuilah dia adalah hati. Jadi semua berawal dari hati. Rasa, perasaan, jiwa, ya. Ketika hati telah istiqomah di atas ma'rifat, pengetahuan terhadap Allah, khosyah kepada Allah, takut kepada Allah, mengagungkan Allah, menghormatinya, mencintainya, menghendakinya, berharap kepadanya, berdoa kepadanya, tawakal kepadanya, dan berpaling dari selain Allah, maka semua anggota badan juga akan istiqomah. Karena hati merupakan raja semua anggota badan. Dan semua anggota badan merupakan tentaranya hati. Kalau rajanya istiqomah, tentara dan rakyatnya juga akan istiqomah. Ya, Bapak sekalian, mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, semuanya itu pasukannya hati. Ya, kalau hatinya baik, insya Allah tangannya baik. Hatinya buruk, tangannya buruk. Hatinya baik, mulutnya baik. Hatinya buruk, mulutnya juga buruk. Ya, semua bergantung pada hati. Makanya ketika hati ini bisa kita jaga, kita tetap luruskan, kita tetap pelihara dia, ya, tetap ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah, menghormati Allah. Insya Allah yang keluar dari mulut, dari lisan kita, dari tangan kita, dari kaki kita juga akan kebaikan. Ya. Ini dimensi pertama dari istiqomah. Istiqomah hati. Ya. Yang kedua, ini konsekuensi aja sebetulnya, istiqomah lisan. Ya. Ini hadis, dalilnya dari hadis riwayat Ahmad nomor 12636, dihasankan oleh Syekh Salim Al-Hilali. Di dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, iman seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga hatinya istiqomah. Hati seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga lisannya istiqomah. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya tidak akan masuk surga. Jadi lisan itu juga bergantung pada hati. Ya. Dan sebaliknya, hati juga bergantung pada lisan. Ya, kadang-kadang hatinya baik, lisannya baik. Kadang-kadang kemudian lisannya tergoda untuk tidak baik, mempengaruhi hati. Jadi hatinya jadi dengki, jadi iri, jadi hasad, jadi segala macam. Ya. Lalu balik lagi ke lisan, lisannya jadi ngomong nggak baik. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi mari kita jaga hati kita,
dengan baik supaya lisan kita juga baik. Yang ketiga, dimensi ketiga istiqomah badan. Ya. Nah, ini ada hadis yang mari kita jadikan renungan Bapak sekalian. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2407 dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu dan mauquf, jika anak Adam memasuki pagi hari, nah ini mohon kita perhatikan sama-sama. Jika anak Adam memasuki pagi hari, sesungguhnya semua anggota badannya akan berkata kepada lisannya, takwalah kepada Allah di dalam menjaga hak-hak kami. Sesungguhnya kami ini tergantung kepadamu. Ini kata badan kita, tangan kita, kaki kita ya, kepada lisan kita. Kalau engkau istiqomah, maka kami juga istiqomah. Jika engkau menyimpang dari jalan petunjuk, maka kami juga menyimpang. Ya, jadi setiap pagi ini tangan kita ngomong nih sama mulut kita, kepada mulut kita. Mulut, jaga ya. Jaga hak-hak kami. Istiqomah, lurus. Supaya tangan dan kaki kami, tangan dan kaki ini juga lurus. Ya, setiap pagi. Ya, jadi ini barusan tangan dan kaki kita juga ngomong ya kepada mulut kita. Alhamdulillah mulut kita isi dengan baca Quran. Insya Allah baik ya. Riwayat dalil yang kedua, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Ya, jadi anggota badan kita adalah buah dari lisan dan hati kita, maka amalan itu ada di anggota badan ya, Bapak sekalian. Salat itu anggota badan. Dan Allah senang dengan amalan yang terus-menerus, meskipun sedikit. Ya, ini jangan dimaknai dengan ini ya. Ini amalan berterusan walaupun ya, ada kata-kata walaupun sedikit. Bukan berterusan dan sedikit, bukan. Ya, ini katanya walaupun, pakai kata-kata walaupun. Jadi jangan bilang sedikit aja yang penting istiqomah, bukan. Yang bagus tuh banyak dan istiqomah. Tapi di hadis ini Allah memberikan toleransi, nggak apa-apa lah boleh sedikit, yang penting istiqomah. Daripada banyak tapi nggak istiqomah. Banyak sekarang ibadahnya rajin, baca tilawahnya banyak, sholatnya rajin. 2 hari aja, setelah itu hilang semuanya. Nah, Allah nggak suka itu. Ya, yang bagus banyak dan istiqomah. Tapi kalaupun nggak bisa banyak, yang penting istiqomahnya, walaupun sedikit. Perhatikan bunyi hadisnya ya. Sedikit itu pakai kata walaupun di depannya, bukan dan. Ya, kalau pakai kata dan nanti kita milihnya yang sedikit. Ya, jadi bukan dan, tapi walaupun. Jadi ada toleransi di situ. Tapi ini yang minimal. Yang lebih baiknya adalah amalan berketerusan dan banyak. Gitu ya. Kita senangnya kalau bekerja maunya dikit-dikit. Kalau gaji maunya banyak-banyak ya. Kalau pendapatan maunya sebanyak-banyaknya, bekerja maunya sedikit-sedikit. Ini prinsip orang ekonomi nih agak ini nih. Kayak perlu diperbaiki nih. Baik. Berikutnya, nah, menyempurnakan istiqomah. Ternyata, Bapak sekalian, untuk istiqomah itu berat. Itu Rasulullah sendiri sudah mengaku itu. Kalau Rasulullah menganggap berat, apalagi kita. Tapi tidak berarti tidak kita lakukan. Kita harus tetap melakukannya. Dan ketika kita melakukannya, akan banyak kekurangannya. Ya, akan banyak kekurangannya. Makanya, Allah memberikan isyarat di dalam surat Fusilat. Surat 41, ayat 6. Ya. Mari kita buka. 41 ayat 6 ya. Mohon Mas Rojak bisa baca Mas Rojak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama ana basharun mislukum yuha ila annama ilayya yuha ilayya yuha
yuha ilayya innama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Ya, jadi ini perintah sekali lagi dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengatakan adalah seperti ada yang masuk. Bahwasanya aku hanya seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan Maha Esa. Nah, ini kalimat yang kita artikan, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Maka istiqomahlah menuju kepadanya dan mohon ampun kepadanya. Ya, jadi teman-teman sekalian, Bapak-bapak sekalian, Allah memberikan guide kepada kita, memberikan guidance kepada kita. Istiqomah dan mohon ampun. Ya, jadi di dalam coba kita lihat hadis yang di bawahnya. Imam Ibnu Rajab berkata, di dalam firman Allah, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohon ampunlah kepadanya, merupakan isyarat bahwa pasti terjadi kekurangan di dalam menjalankan istiqomah yang diperintahkan. Sebentar, ada tipu dikit. Pasti terjadi kekurangan di dalam menjalankan istiqomah yang diperintahkan. Maka perbaiki dengan istighfar. Ya, saya nih lupa kemarin, nggak istiqomah nih. Saya nggak bisa istiqomah nih. Nggak bisa konsisten nih. Istighfar. Ya, Allah memberikan ruang. Allah memberikan ruang kepada kita untuk menyempurnakan istiqomah kita dengan istighfar. Ya. Makanya Allah perintahkan di sini, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqomahlah menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Ya, Bapak sekalian, memang kita harus banyak-banyak istighfar ya. Karena untuk istiqomah itu berat, sementara dia wajib dan kita banyak kelemahan. Nah, diikuti dengan istighfar. Tapi setelah istighfar, istiqomah lagi gitu ya. Bukan bukan istighfar, terus nggak istiqomah lagi. Tadi istighfar lagi bukan gitu ya. Nah, kita coba maksimalkan istiqomah, ada kelemahan, ada kekurangan, kita istiqomah lagi. Ya, ini yang kita inginkan. Dan ini pula yang Allah perintahkan kepada kita. Fastaqimu ilahi wastaghfiru. Ya, istiqomahlah dan istighfarlah. Nah, diharapkan dengan begitu, kita tetap berada pada jalan yang lurus. Ini mengerikannya gini nih, wawailul lil musyrikin, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang musyrik, yang mempersekutukan Allah, karena dia tidak istiqomah dan tidak istighfar. Ya, baik, gitu ya. Jadi kenapa kita beristiqomah? Karena diperintahkan Allah. Istiqomah itu maknanya lurus. Hakikat istiqomah itu ada hati, lisan, dan perbuatan tubuh, menyempurnakan istiqomah dan istighfar. Yang kelima, buat apa kita istiqomah? Ayo, ngapain kita capek-capek istiqomah? Lihat surat 41, masih 41 ayat 30. Ya, buat apa kita istiqomah? Mohon Pak Indra, bisa baca Pak Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu
تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat-malaikat turun kepada mereka. Udah dapur tutup. Lanjut, ada gangguan. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Baik. Apa jadi? Kalau kita istiqomah, malaikat akan turun. Ya, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang berkata rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu. Ini tadi yang disitir oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menafsirkan makna istiqomah yang di atas tadi. Tsumma istaqamu. Jadi orang-orang yang bilang rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah, teguh pendiriannya dan lurus, tatanazzalu alaihimul malaika. Allah akan turunkan malaikat kepada mereka. Ya, ngapain malaikat turun? Alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat menghibur kita. Jangan takut, santai aja. Jangan sedih, tenang. Nggak apa-apa. Kamu bertahan, nggak mendapatkan sumpelan-sumpelan yang diperoleh orang-orang itu. Nggak apa-apa kamu nggak dapat proyek sekarang, yang penting kamu tetap teguh. Ya, berpegang pada tali Allah. Jangan khawatir, jangan takut, jangan sedih. Gitu, malaikat bujuk itu, merayu menghibur malaikat. Malaikat datang menghibur kita. Kalau kita istiqomah. Ya, ada godaan untuk ini, untuk itu, kemudian kita tetap teguh. Kadang-kadang kita ngerasa, aduh gimana nih, ini nanti kita nggak dapat peluang ini, atau saya nggak diinin sama orang-orang itu, gimana nih. Malaikat akan turun. Jangan khawatir. Lalu akan menghibur kita, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih hati. Yang turun malaikat langsung ya, yang menghibur. Bukan teman kita, bukan istri kita, bukan sahabat kita, tapi malaikat langsung. Lalu apa kata malaikat? Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu dengan surga. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian, Bapak sekalian. Jadi kalau kita istiqomah dan tetap teguh dalam istiqomah itu, tetap teguh dalam prinsip kita, insya Allah Allah sudah siapkan surga untuk kita. Ya. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Jadi santai aja ya hidup ini ya, nggak usah ngoyo. Istiqomah aja. Tetap teguh, tetap berada pada jalan yang lurus, tidak belok sana belok sini. Kalau ada orang ngomong begini ngomong begitu, ngajak ini ngajak begitu, yang buruk-buruk, yang kita ragu-ragu, tinggalin aja. Allah punya sesuatu yang lebih baik buat kita. Ya. Lihat di ayat yang berikutnya ini lebih jos lagi katanya kalau orang sekarang bilangnya, lebih tegas lagi. Surat 46 ayat 13 sampai 14. Surat 46 ayat 13 sampai 14. Mas Widi, mengapa Mas Widi? Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun.
Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Apa bedanya ayat ini dengan ayat yang sebelumnya? Coba lihat di layar saya, Bapak-Bapak sekalian. Kalau ayat sebelum ada yang sama yaitu innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqomah. Apa bedanya yang di atas sama dengan yang di bawah? Kalau yang di atas masih proses. Malaikat turun, malaikat menghibur. Dan malaikat bilang, tenang aja, Allah janjikan surga. Kalau di bawah, Rabb kami ya Allah, kemudian tetap istiqomah, maka fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak berduka cita. Sudah terjadi. Mereka nggak khawatir, mereka tidak berduka cita. Ulaika ashabul jannah. Mereka penghuni surga. Berarti sudah masuk surga. Iya kan? Bukan sekedar Allah janjikan untuk masuk surga, tapi mereka adalah calon-calon penghuni surga. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha. Maka Allah tegaskan lagi, khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Ya, jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Jadi luar biasa Bapak sekalian, dengan istiqomah ini, pertama ketika hati kita masih gundah gulana, malaikat akan mendatangi kita dan akan menghibur kita. Ya sayangnya malaikat nggak kelihatan ya, jadi kita mudah-mudahan ada rasa-rasa ketika cinta kepada Allah, hati kita masih terikat dengan Allah, kita merasakan ada hiburan yang kita tidak sadari, yang kita yakin Allah sedang mengirim malaikat untuk menghibur kita. Ya. Dan kita harus selalu ingat bahwa kita adalah calon penghuni surga ketika kita mampu menjaga istiqomah itu. Ulaika ashabul jannah. Mereka adalah penghuni-penghuni surga. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ya, Masya Allah. Makanya orang-orang istiqomah itu berat. Ya. Dan orang-orang itu biasanya orang-orang yang bercahaya, orang yang teduh, orang yang kita ngelihatnya juga enak, kalau dekat dengannya juga nyaman, ya, tidak membuat kita jadi berlebihan dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah dan para penghuni surga, insya Allah ya. Karena kita istiqomah, amin ya. Dan jadi Bapak sekalian, di satu sisi istiqomah itu adalah perintah, di sisi lain pasti Allah memberikan ganjaran atas apapun yang Allah perintahkan kepada kita untuk melakukannya. Dan Allah janjikan surga kepada orang-orang istiqomah itu. Ya. Bukan sekedar Allah janjikan, bahkan Allah bilang mereka adalah penghuni-penghuni surga. Ya. Hanya sedikit orang istiqomah. Baik. Berikutnya yang ke-7, bagaimana kita bisa meraih istiqomah? Waduh, panjang. Bagaimana cara meraih istiqomah? Bagaimana agar kita istiqomah dalam perjalanan hidup ini? Ada 5 kuncinya, Pak. Ya. Yang pertama, memahami dan mengamalkan 2 kalimat syahadat dengan baik dan benar. Ini tujuannya supaya hubungan kita dengan Allah sangat dekat. Intinya itu sebenarnya tujuannya supaya Allah dekat dengan kita. Kita bahas ya. Dan ada 5. Yang pertama, memahami dengan benar kalimat syahadat. Karena ini kunci Islam. Kunci masuk Islam. Kunci orang beriman. Mari kita lihat surat 14, surat Ibrahim itu surat 14, ayat 27. 14 ayat 27.
14 ayat 27. Ada siapa ya? Pak Aris, ada Pak Aris nih. Monggo Pak Aris Budi. Bisa bantu baca? (14 ayat 27) Pak Aris. Dimut kali, dimut. Enggak, sebentar. 27 itu surat 14 ayat 27. Yusabbitullah ya? Yes. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbitullahul ladzina amanu fil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Artinya? Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya. Jadi Allah meneguhkan iman orang yang beriman. Jadi imannya kita sebagai orang beriman itu Allah teguhkan lagi. Bil qauli, dengan perkataan, ya, dengan ucapan yang teguh. Ucapan yang teguh ini para ulama menafsirkan kalimat syahadat. Ya, jadi kita harus terus-menerus menjaga supaya agar istiqomah ya, menjaga pemahaman kita tentang kalimat syahadat dan implementasi kalimat syahadat dalam hidup kita. Ya, kita ada beberapa kali membahas masalah kalimat syahadat ini, bahwa ketika kita sudah mendeklarasikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita sudah declare, sudah memproklamirkan bahwa Allah sebagai satu-satunya yang kita cintai, satu-satunya yang kita tunduki, satu-satunya yang kita patuhi, satu-satunya yang kita minta perlindungan, satu-satunya yang kita harapkan, satu-satunya yang kita takuti, satu-satunya yang kita ingin dekat dengannya, yang kita rindukan, dan seterusnya. Ya. Nah, keteguhan ini baru bisa tercipta atas pemahaman. Jadi ulama memahami begini, Bapak sekalian. Kita sering mendengar ayat iman dan amal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh. Iman dan amal soleh ini dibungkus oleh pemahaman, ilmu. Ya, jadi iman tidak akan muncul tanpa ilmu, amal soleh tidak akan muncul tanpa ilmu. Contoh, sholat. Sholat itu dilandasi oleh iman. Kemudian kita amalkan dalam bentuk pekerjaan sholat. Kalau kita tidak paham mengapa kita sholat, untuk apa kita sholat, bagaimana cara sholat, maka iman dan amal soleh itu jadi tidak sempurna gitu, ya. Atau jangan-jangan malah nggak diterima karena kita nggak paham. Ya, jadi pemahaman atas apa yang kita lakukan, pemahaman atas iman, pemahaman atas kalimat syahadat itu harus ada pada diri kita. Supaya paham gimana? Belajar. Ya. Jadi jangan sampai urusan untuk dapat gelar sarjana belajarnya mati-matian, tapi untuk urusan masuk surga belajarnya asal-asalan. Ya, nauzubillah. Untuk urusan mendapatkan ijazah belajarnya sampai mati-matian, mengeluarkan uang sampai ratusan juta, tapi untuk pengajian belajarnya males-malesan, kalau suruh bayar malah ngedumel. Di sana Pak ya, bukan di sini. Nah itu sangat disayangkan saudara-saudari kita yang seperti itu. Makanya masalah pemahaman jadi penting. Ya, masalah pemahaman menjadi penting. Yang kedua, supaya bisa istiqomah, mengkaji Al-Quran dengan menghayati dan merenungkannya. Ya, tadi kan kuncinya di hati. Ya, bagaimana hati kita ini selalu disiram dengan Al-Quran. Surat An-Nahl itu surat 16 ya. Ya, 16. Surat 16 ayat 102.
Kang Ihsan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalnahu ruhul qudus mir rabbika bil haqqi liyushabbital ladzina amanu wa huda wa busyra lil muslimin. Katakanlah, Ruh Kudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Ya, poinnya adalah liyusabbital ladzina amanu. Allah menurunkan Al-Quran melalui Jibril dengan benar untuk apa? Meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman. Bapak sekalian, tadi kan kita pengen istiqomah. Supaya istiqomah itu hati harus kuat. Ya, bagaimana hati itu bisa kuat? Pertama, tadi memahami kalimat syahadat dengan benar supaya hati kita jadi teguh. Yang kedua, banyak baca Quran, memahami Quran, merenungkan isinya, ya, mengamalkan ajarannya. Agar apa? Lisabbital ladzina amanu, untuk meneguhkan hati kita sebagai orang beriman. Jadi fungsi Quran ini, coba perhatikan di ayat ini ya. Menurunkan Al-Quran itu dengan benar untuk meneguhkan hati orang yang beriman dan menjadi petunjuk, huda, dan kabar gembira bagi orang yang muslim. Berserah diri pada Allah itu muslim. Lil muslimin. Jadi Quran itu meneguhkan hati kita, jadi petunjuk, jadi kabar gembira. Benar. Ya. Jadi kalau kita sering baca Quran tapi hati kita tidak jadi teguh juga, dilihat baca Qurannya yang salah kayaknya. Ya, nggak ngerti, nggak paham, tidak ditadaburi Al-Qurannya. Ya, makanya pengajian kita selalu mencoba mentadaburi Al-Quran sampai kita hanya membaca saja. Nanti kita terkena ayat ini, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfalu, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, kata Allah. Ya. Kapan-kapan kita bahas lagi masalah ini. Oke, intinya yang kedua, supaya istiqomah, berinteraksilah dengan Quran. Ya, dengan baik dan benar agar hati kita teguh. Tilawah Quran, ya, baca terjemahannya, dikaji ayat-ayatnya, ditadaburi gitu ya. Yang ketiga, supaya istiqomah, berdoa. Nah, banyak doa. Oh, ini banyak doanya nih. Ya. Kalau ayat yang pertama terkait perintah ke jaminan Allah tentang doa. Coba lihat surat 2 ayat 186. Surat 2 186. Pak Bambang Haryanto. Enggak, Pak. 2186. Mic-nya dihidupkan dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijazalaka ibni anni fa inni qarib uji butu wa taldahi ijajaan fal yastajibu li wal yu'minu bila alahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman padaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi
Ya, terima kasih Pak Bambang. Jadi, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Oke, ini dalilnya bahwa kita harus berdoa dan bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Ya. Syaratnya apa? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Penuhi perintahku dan beriman kepadaku. Kalau berdoa-berdoa aja tapi nggak mau mengikuti perintah Allah, ya Allah nggak mau dengar lah. Ya, minta-minta aja sama Allah, tapi yang Allah perintahkan kita nggak mau lakukan. Ya Allah nggak mau kabulkan. Ya, secara logika nggak mungkin. Ya, baik. Ini berdoa. Apa doanya? Kayak ini doanya. Doa yang pertama, surat Ali Imran ayat 8. Surat 3 ayat 8. Kang Deden, bisa ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. artinya? Mana Mas Deden? Artinya Mas Deden? Hilang ya? Artinya. Oh. Sebentar. Ada. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Ya, jadi sudah dapat petunjuk, minta kepada Allah jangan dikasih kesesatan lagi. Sudah lurus, minta kepada Allah supaya jangan belok-belok lagi. Sudah istiqomah, minta kepada Allah supaya jangan lemah lagi. Ya. Ini mari kita baca setiap habis sholat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Minta rahmat kepada Allah karena Allah Maha Pemberi rahmat. Ya. Kita minta rahmat, minta kasih sayang, minta petunjuk, minta supaya tetap berada di jalan yang lurus. Ya, ini doa yang pertama. Doa yang kedua dari hadis Ummu Salamah mengatakan radhiyallahu anha mengatakan doa yang paling sering dibaca Rasulullah SAW adalah doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik atau tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, ini mari kita baca setiap habis sholat. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati. Kan hati kita itu dipegang Allah. Hati kita itu di tangan Allah. Hati mau lurus, hati mau sesat, hati mau belok-belok, hati mau apa, itu semua dalam kendali Allah. Ya, maka kita minta agar Allah mengendalikan hati kita agar tetap berada pada jalan agama ini, pada jalan yang lurus ini. Ya, jangan sampai godaan-godaan itu mempengaruhi keinginan-keinginan kita sehingga hati kita menyimpang. Perlu doa terus, ya, Bapak sekalian. Jangan lupain. Jadi dua doa yang harus kita baca terus setiap habis sholat.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Satu lagi, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ini pendek-pendek doanya nih, mudah-mudahan sudah hafal. Masih surat Al-Imran, Mbak. Surat Al-Imran ayat 8 yang pertama, kalau yang kedua nih hadis. Oh, hadis. Yang kedua nih hadis, ya. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Baik. Itu kiat yang ketiga. Yang keempat, bagaimana supaya istiqomah? Membaca kisah-kisah Nabi dan Rasul, para sahabat atau ulama-ulama terdahulu. Ya. Karena kisah-kisah ini memberikan pelajaran buat kita dan meneguhkan hati kita. Mari kita lihat surat 11 ayat 120. Surat 11. Mas Furqan bisa bantu baca? Dihidupkan dulu speakernya, Mas Furqan. Mic-nya masih mati. Halo? Ya. Bisa Mas Furqan surat 2 berapa tadi? 11 ayat 120. Mas Furqan? Mute-nya masih di mute tuh, Pak. Bisa dihidupkan speakernya, mic-nya? Udah. Udah, Ustaz. Oke, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kallana qassa 'alaika min anbiya'ir rasuli ma nusbatu bihi fuda wa ja'aka fi hajihil haqqa wa mau'idatan wa zikra lil mu'minin. Artinya, dan semua kisah-kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ya. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusuli ma nutsabbita bihi fuadak. Coba perhatikan Bapak sekalian. Allah sudah berfirman, ini firman Allah ini ya, ayat Al-Qur'an ini ya. Kata Allah, dari semua kisah-kisah Rasul yang diceritakan di Al-Quran ini, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Adam, cerita Nabi Yusuf, Nabi Musa, sampai Rasulullah SAW. Untuk apa tujuannya? Linusabbita bihi fuadak. Dengannya kami teguhkan hatimu. Gitu. Jadi cerita ini bukan sekedar pelajaran sejarah, tapi untuk meneguhkan hati kita. Wah, luar biasa Nabi Ibrahim perjuangannya ya. Masa kita kalah sih sama perjuangan Nabi Ibrahim gitu kira-kira. Wah, luar biasa perjuangan Nabi Musa alaihissalam. Wah, luar biasa perjuangan Nabi Yusuf. Luar biasa perjuangan Nabi Nuh dan seterusnya. Ya, agar Allah teguhkan hati kita melalui kisah-kisah itu. Ya. Nah, ini makanya baca Quran jadi penting karena kisah-kisah itu ada dalam Al-Quran. Ya. Dan memahami maknanya. Kalau bagi orang-orang yang ustadz-ustadz yang dari background-nya agama,
mereka akan bilang, supaya paham, belajar bahasa Arab. Gitu ya, Bapak sekalian ya. Nah, kalau bisa bahasa Arab cuma dikit-dikit. Jadi, Yunusab bitabi fuadak, untuk ditemukan hati kita melalui kisah-kisah itu. Juga cerita-cerita kepahlawanan para ulama, cerita pahlawan-pahlawan Islam, ya, dan seterusnya. Baik. Yang kelima, terakhir, berteman dengan orang-orang soleh. Alhamdulillah, Majelis Ta'limul Quran ini kan kumpulan orang-orang soleh. Jadi, berteman dengan Majelis Ta'limul Quran ini mudah-mudahan membuat kita istiqomah di dalam Islam ini. Lihat surat 18 ayat 28. Ayat 28. Pak Sofwan, Ustaz Sofwan, monggo Ustaz Sofwan. Ayat 28. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وقلبه عن ذكرنا dan bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyebut Rabb-Nya pada pagi hari dan senja hari dengan mengharapkan keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Ya, Bapak sekalian, terima kasih Ustaz Sofwan. Perintah Allah di sini, wasbir nafsaka ma'alladzina yada'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Bersabarlah kalian bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya. Bersabar bersama orang-orang soleh. Bukan bersabar karena orang soleh itu ngeselin, bukan ya. Tapi bersabar untuk tetap bersama orang-orang baik dengan segala kebaikannya. Tetap bertahan di situ terus, walaupun kadang mungkin bosen, ya, walaupun kelihatannya nggak enak, nggak bisa hura-hura, nggak bisa segala macam gitu. Tapi orang-orang soleh itu, makanya perintah Allah bersabar, wasbir. Ya, bersama para ulama itu memang harus bersabar. Tantangannya, godaannya untuk istiqomah itu nggak bisa dapat sesuatu yang harusnya bisa dapat kalau nggak kita bareng mereka gitu ya. Kemudian kata Allah lagi, wala ta'du 'ainaka anhum turidun zinatal hayatid dunya, jangan kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia. Ya, jadi insyaallah orang-orang soleh ini yang diharapkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kita berteman nggak ada urusan dengan dunia. Majelis Ta'limul Quran nggak ada kaitan sama urusan dunia. Bukan berarti kita meninggalkan dunia, tapi ada waktu-waktu dalam kehidupan kita untuk saling mengingatkan, saling tausiah, saling bekerja dalam kebaikan yang tidak dimotivasi oleh mencari keuntungan. Itu maksudnya ya. Dan jangan kami ikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Ya, insyaallah kita tetap istiqomah untuk terus berada dalam jalan ini. Ya, jadi bersama orang soleh. Kemudian lihat surat 25, surat Furqan ayat 27 sampai 29.
Surat 25 ayat 27 sampai 29. Siapa yang belum baca? Pak Sugeng. Monggo Pak Sugeng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mulku yauma idzinil haq. 25 kan Pak ya? Surat 25 ayat 27 sampai 29. Ya. 25 ayat 27 sampai 29. Ya. Wa yauma Ya. Wa yauma ya'andul zalimu ala yadaihi yaqulu ya laitani taqaddatu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad andallani anid dzikri ba'da idja'ani. Wa kana syaitanu lil insani hajula. 29 ya? Ya. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang padaku. Dan setan memang pengkhianat manusia. Oke. Jadi, orang-orang yang salah ngambil teman, di akhirat nanti nyesel dia. Harusnya dulu aku jalan sama Rasul. Kenapa aku jalan sama si fulan itu? Dia telah menyesatkan aku, gitu ya. Dari Al-Quran. Padahal Al-Quran sudah datang kepadaku. Jadi masalah teman ini penting ya, Bapak sekalian, untuk kita jadikan teman bergaul, teman main, teman untuk beraktivitas. Ya, jangan sampai salah ngambil teman. Terakhir, hadis dari Rasulullah SAW, dari Abu Musa al-Asy'ari, Nabi SAW bersabda, perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk seperti seorang penjual minyak wangi dan peniup alat pandai besi yang menyalakan api atau pandai besi. Adapun penjual minyak wangi, dia akan memberikan hadiah kepadamu atau engkau membeli darinya atau engkau mendapatkan bau harum darinya. Dari pandai besi engkau akan membakar, dia akan membakar pakaianmu dan engkau mendapatkan bau yang buruk. Jadi kawan yang baik itu seperti kita berkawan dengan penjual minyak wangi, kita dapat wanginya minimal. Ya, kalaupun kita nggak dapat solehnya, kita dapat wanginya karena dia orang soleh. Ya, kesetrum gitu kira-kira, kesetrum dengan kebaikan. Demikian juga kalau teman yang buruk, kita akan kesetrum dengan keburukan. Ya, baik. Ini rumusnya, Bapak sekalian. Jadi ada 5 rumus untuk bisa istiqomah, memahami kalimat syahadat dengan baik dan benar, supaya hati kita tetap teguh, hati kita tetap kuat, hati kita tetap kokoh. Yang kedua, disiram terus dengan Al-Quran, baca Qurannya, pahami, renungkan, jalankan. Yang ketiga, minta kepada Allah, berdoa terus-menerus supaya Allah kuatkan hati kita. Jangan sampai Allah lemahkan, jangan sampai kita tergoda. Ya, kalau sekali-sekali tergoda, banyak istighfar, kembali lagi. Yang keempat, baca kisah-kisah Nabi dan Rasul, para sahabat, ulama-ulama gitu ya, agar supaya kita bisa mendapat pelajaran dari mereka. Yang kelima, berteman dengan orang-orang soleh. Nah, ini rumus untuk bisa meraih istiqomah.
Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk melaksanakan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sekali Bapak sekalian, saya ingin kita semua masing-masing saja mencari amalan yang kita niatkan akan kita istiqomahkan. Misalnya, saya mau minimal 1 juz per hari tilawah setelah Ramadan ini. Kemarin Ramadan bisa 1 juz, masa setelah Ramadan nggak bisa? Kita niatkan, tekadkan, minta sama Allah supaya Allah kuatkan. Atau infak sedekah setiap hari. Setiap hari, definisi setiap hari itu setiap hari. Ini sekarang kita nggak bisa ke masjid, cari-cari peluang nih untuk ngasih infak nih. Ya. Atau puasa Senin Kamis. Atau tahajud setiap hari. Bapak Ibu sekalian, Bapak-Bapak sekalian, tahajud ini berat tapi sebetulnya ringan kalau kita mau bangunnya, dipasang wakernya setengah jam sebelum subuh atau 15 menit aja sebelum subuh. Kan kita pasti bangun subuh nih. Itu udah pasti kan bangun subuh untuk sholat subuh. Nah, kita mundurin 15 menit aja, kemudian kita sholat 2 rakaat plus witir 3 rakaat. Ya. Enggak terlalu berat sebetulnya sholat tahajud itu kalau kita kuatkan. Kita lakukan tiap hari. Ya. Atau sholat sunat rawatibnya jangan ketinggalan sebelum subuh, sebelum zuhur atau setelah zuhur, setelah maghrib, setelah isya. Dan zikir pagi juga jangan pernah ketinggalan. Ya. Nah, kemudian amalan-amalan lain selain ibadah, misalkan selalu memaafkan semua orang, tidak marah, pokoknya istiqomah. Saya istiqomah nggak akan pernah marah lagi misalnya. Saya istiqomah akan tetap sabar. Ya, apalagi masih punya anak-anak bocah-bocah ya. Ini mesti sabar ya. Kalau saya udah nggak punya anak kecil lagi, punyanya cucu, masih belum ngerti, masih kecil-kecil. Menjaga harta agar harta yang kita terima halal 100%. Istiqomah dalam itu. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami, harta kami halal. Kalau ada yang syubhat, ada yang ragu-ragu, teguhkan hati saya untuk saya bisa menjauhi itu. Istiqomah di situ. Ya, jadi istiqomah tidak hanya dalam masalah ibadah ya, tapi juga masalah-masalah lain yang keseharian yang kita minta kepada Allah untuk kita istiqomah di situ. Istiqomah menjaga amanah jabatan, yang punya jabatan, istiqomah berpikiran positif, istiqomah sabar dalam setiap kondisi, istiqomah untuk tawakal dan seterusnya. Ya, mari sama-sama Bapak-bapak sekalian dalam hati aja kita niatkan, kita ajak istri kita sama-sama, Bu, ini kita istiqomah yuk, kita tentukan yuk apa amalan yang kita mau jaga, dan kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ya, sambil berdoa, ya tadi ya, sambil berdoa, sambil mengkaji Quran, baca kisah-kisah Nabi, dan seterusnya. Ya, insya Allah dengan begini, kalau kita bisa jaga terus, Allah akan masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu barangkali Bapak sekalian yang bisa saya share. Bentar. Sorry. Ini laptop saya sudah mulai kepanasan. Saya mau switch ke handphone. Kebetulan materi juga sudah selesai. Ini kalau kepanasan begini nih, dia kelap-kelip, screen-nya jadi agak terganggu. Baik, mudah-mudahan Allah berkahi kita dan Allah jaga kita agar tetap istiqomah di dalam jalan Islam ini sampai Allah mencabut nyawa kita nanti dalam keadaan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau diskusi. Saya